Saat ini Koran Sumsel Update bersama saya Didi akan mengulas beberapa artikel yang sempat ramai di sosial media pada hari ini. Dikutip dari Hops.id, viral di sosial media tentang video pengusaha Yusuf Hamka tengah menekan kontrak pembiayaan pembangunan tol Cileunyi Sumedang Jedawan. Kabarnya Yusuf Hamka lewat PT Citra Karya Jawa Barat Tol memimpin kelanjutan proyek tol Cisumdawu usai mendapat pembiayaan indikasi dari Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan tersebut merujuk kepada perjanjian pengusaha jalan tol di Sendawa. Uniknya, penandatanganan perjanjian pembiayaan tol itu berdasarkan prinsip musyawarah. Menariknya, Yusuf Hamka mengatakan progres tol 1-80% bukan menggunakan uang dari pemerintah. Bagaimana kelanjutannya? Berikut kita saksikan video selengkapnya. Itu pembiayaannya pakai uang negara, Pak? Aja ngomong uang negara alelo pakai uang negara. Terus pakai uang dari mana dong? Pakai bank? Pakai bank. Emang kalau pakai bank uang negara? Cerdas dong, cerdas. Ya, kan? Bank itu bisa ada Citibank, ada Yes Bank, bisa ada BRI. Kalau BRI uang negara mungkin bisa dikonotasikan. Tapi kalau bank asing kan enggak. Alhamdulillah bank asing bisa kita kagak pakai. Ya alhamdulillah ini nggak pakai uang bank. Berkat Pak Menteri semua jadi dengan on time, ya kan? Dan ini perusahaan satu-satunya walaupun dapat kredit bank kita belum pakai kredit banknya. Pakainya bank apa, Pak? Hah? Pakainya bank apa? Bang Ucup. Bang Ucup ya Pak. Udah dengar kan Pak Menteri bilang nggak pakai duit bank. Kalau pakai duit bank dibilang pakai bank duit negara berarti pakai Bang Ucup ini Pak. Berita selanjutnya dikutip dari tribunnews.com. Majelis Ulama Indonesia mengaku telah menyiapkan tim penasehat hukum untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumelang. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Mas Duki Baidowi mengatakan bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan 1 triliun rupiah itu. Ia juga menyebut apa yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang menuding Panji Gumelang sebagai komunis merupakan bentuk klarifikasi. Menurutnya, Anwar merupakan sosok pejuang Islam yang ingin melindungi masyarakat dari hal-hal yang dianggap keliru atau menyimpang. Bagaimana keterangannya? Berikut kita saksikan video selengkapnya. Pengacara dari Panji Gumilang telah menggugat perdata Majelis Ulama Indonesia ganti rugi material 1 triliun, benar? Betul. Kenapa? Ya, itu keinginan dari klien kami. Apa alasan gugatannya? Edukasi untuk Enggak, masyarakat. substansi gugatannya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan Atas ucapan apa? atas ucapan tuduhan klien kami disebut komunis Oleh seorang pejabat MUI yaitu saudara Anwar Abbas. Majelis Ulama Indonesia gimana? Anda digugat 1 triliun. Katanya nuduh dia Panji kliennya komunis. Itu pengalian isu saja. Dan Oke. nanti mengenai gugatan 1 triliun ya tawar lah. Hah? Yang tawar di 1 rupiah. Hah? 1 rupiah? Oh, menuduh saya dari pengacara. Oke. Sudah terjadi gugat-penggugat antara Panji Gumilang dengan Majelis Ulama Indonesia. Kita nonton akhirnya nanti. Berita selanjutnya dilansir dari tribunjakarta.com. Pimpinan Pondok Pesantren Surga Religi Ustadz Zulfikar 37 tahun mengaku dirinya menyukai sesama jenis atau gay. Pengakuan itu diucapkan Ustadz Zulfikar di hadapan polisi dan wartawan setelah ditangkap atas kasus pencabulan terhadap santri pria berinisial SU. Bahkan, pria berusia 37 tahun masuk komunitas LGBT serta mencoba berobat untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi, ia mengaku penyakit yang dideritanya tak bisa dibendung. Berbagai pengobatan sudah dilalui, Ustadz Zulfikar mengaku sudah menemui psikiater hingga ke Tanah Suci untuk berdoa agar penyimpangan seksual yang dialaminya terobati. Namun semuanya tidak berhasil. Atas perbuatannya, polisi menetapkan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak pada Ustadz Zulfikar dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Benci saya mungkin jangan membuat saya masuk surga sendiri. Maksudnya mungkin kejadian ini sudah sangat viral hingga membuat buah bibir di kalangan para orang-orang pembenci saya. Jangan sampai dosa-dosa saya diambil semua sama kalian, lalu saya ambil semua pahala kalian, kan untung saya dan saya masuk surga sendiri. Mudah-mudahan kita semua saling mengoreksi aib, memperbaiki diri, dan saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sadar sesadar-sadarnya atas kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, memperbaiki saya di penjara, dan setelah ini, setelah saya keluar dari penjara, saya tidak akan pernah lagi untuk mengenal yang namanya dulu dunia pendidikan, sampai kecuali kalau Allah memang sudah menyembuhkan saya dari penyakit ini, karena murni sekali lagi ini adalah penyakit dalam diri saya. Akhirul kalam, terima kasih. Berita terakhir dikutip dari metrotvnews.com. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumelang mengajak para santrinya untuk bersabar dengan pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pemerintah. Panji yakin negara akan mengembalikan. Panji Gumelang memastikan santri Al Zaitun tetap bisa mendapatkan hak serta kebutuhan sehari-hari. Panji mengaku sudah memiliki cara untuk itu. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya transaksi keuangan pada ratusan rekening milik pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumelang dengan nilai yang fantastis mencapai 15 triliun rupiah. PPATK pun telah menyerahkan temuan transaksi hingga 15 triliun rupiah di rekening Panji Gumelang tersebut ke Bareskrim Polri. Transaksi senilai 15 triliun rupiah itu termasuk dana yang masuk dan keluar dari rekening Panji Gumelang, yayasan serta pihak-pihak terkait Panji Gumelang. Nilai 15 triliun rupiah itu termasuk aset tanah milik Panji Gumelang seluas 2,3 juta meter persegi. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir? Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diomongkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan. Jika kalian ingin mendapatkan update informasi bermanfaat dari dalam maupun luar negeri, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun sosial media resmi kami. Sebelum mengakhiri ini, ada info penting buat kalian. Sekarang kalian bisa pesan ojek, pesan makanan, atau mau kirim barang melalui online. Bisa banget nih pakai apps dijadikan solusi. Nggak perlu khawatir, pakai apps udah paling benar buat solusi hemat dengan harga yang pas dan cocok banget buat mahasiswa dan pelajar. Cobain sekarang juga karena pakai apps udah bisa diunduh di Play Store, dapatkan promo potongannya. Sudah murah dikasih potongan pula. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Didi beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.